Catur di atas papan hitam dan putih melatih strategi dan pikiran tetap jitu melompat kuda. Berjalan gajah, serangan si ratu tidak hanya menghibur, tapi juga memperkaya otak dengan hal baru. Bidak kuda, melompat cantik menembus barisan lawan yang kencang bermusik bisik-bisik sang ratu. Memarahi yang bebal jangan sampai kalah dalam pertandingan yang sebenarnya sangat seru. Rajalah sang ratu, yang memimpin para prajurit menghindari jebakan dan mengelabuhi musuh yang licik. Tahanlah serangan sang lawan, balaslah dengan tepat catur, permainan bijak yang dibutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam bermain tak ubahnya seperti kehidupan sungguhan yang penuh warna serta tantangan. Di sini kita akan menyajikan sebuah partai Magnus Carlsen berhadapan dengan Gergus Pecak. Elo ranting yang sangat jauh di bawah Magnus Carlsen. Kedua belah pihak diberikan durasi bermain 1,5 jam, sehingga untuk waktu yang digunakan kedua belah pihak, apa tidak melakukan kesalahan karena waktu yang begitu sangat panjang. Magnus melanjutkan pion E4, E5, F3, C6, dan Magnus bermain Ruy Lopez. Pembukaan ini mungkin sudah tidak asing lagi kita lihat di papan. F6, Magnus melanjutkan pion D4, baru pagi-pagi Gergus sudah berpikir buruk dengan kuda makan pion. Dia saja masih jauh di bawah Magnus Carlsen, sudah berpikir menjebak Magnus Carlsen. Harapan dia di sini Magnus Carlsen melakukan langkah yang salah. Tapi itu semua tidak sesuai rencana yang dibayangkan oleh Gergus. Permainan berlanjut pion C3, C4, pion makan kuda, menteri makan. Padahal harapan jebakan Gergus tadinya, Magnus melanjutkan pion E5. Lalu Gergus melanjutkan menteri A4 skat tempo menyerang pion. Setelah kuda D2 menteri makan pion skat, menteri E2 pertukaran menteri gajah makan menteri, sehingga Gergus unggul 1 pion. Inilah yang saya maksud harapan Gergus ke depannya agar di langkah ke-7 Magnus Carlsen menjawab pion E5, menyerang kuda. Tapi itu tidak dilakukan oleh Magnus. Inilah sebagai bukti bagi kita, agar jangan menjebak lawan sehingga mengakibatkan resiko yang sangat tinggi ke depan. Berpikirlah lebih cerdas agar Anda tidak terlalu berharap pihak lawan tidak mengetahui jebakan tersebut, dan sudah sekian kalinya saya jelaskan kepada Anda. Mari kembali di langkah sebelumnya. Di langkah aslinya Magnus melanjutkan menteri makan pion. Di langkah ini, Gergus melanjutkan menteri B6. Gergus mencoba membawa permainan ke ending, dengan harapan remis. Karena melihat Magnus Carlsen yang terlalu jauh di atas Gergus, dalam permainan catur, sejago apapun lawan kita jangan takut atau berharap remis, tapi harus berharap menang. Ingat yang saya katakan ini, sehingga tidak membuat pola pemikiran kita tertekan karena ketakutan. Langkah yang lebih baik seharusnya dari Gergus pion B5, menyerang gajah. Dan diikuti pion D5, sehingga kedua gajah Gergus mendapatkan ruang. Mari kita kembali, Magnus melanjutkan menteri E5 menyerang raja. E7, rokadeh, Gergus melanjutkan pion D6 adalah langkah terbaik. Karena apabila seumpamanya Gergus balas pion D5, ini akan semakin sulit setelah pertukaran pion. D6, sehingga Magnus sangat mendominasi setrum. Contoh, kalau kita lanjutkan ke depan. E6, gajah E3, menyerang menteri, gajah B5 skat, langkah terbaik raja harus melangkah sehingga Gergus kehilangan hak rokadeh. Pengaruhnya Gergus harus membutuhkan tempo untuk mengeluarkan benteng yang sudah terkurung. Tentu dengan langkah ini, ada sebagian manusia yang sedikit merasa ganjil. Contoh, kalau gajah D7, pertukaran gajah menteri makan. C3, rokadeh, benteng D1 menyerang pion 3 kali, benteng D8. Gajah D4 dan D6, menteri G5 memberi pining dengan kuda, sehingga membuat Gergus semakin kesulitan di langkah selanjutnya. Saya berharap kalau Anda sudah paham untuk langkah terbaik ke depan. Mari kita kembali, di langkah aslinya Gergus melanjutkan pion D6, adalah pilihan langkah terbaik. Menteri G6 menyerang pion G, rokadeh, C3, gajah E6, pertukaran gajah pion makan. E5 menyerang kuda, Gergus menghindari hal tersebut, kuda E8. Magnus mengincar pion lemah, di petak E3, dan benteng F5. Pertukaran pion gajah makan, lagi-lagi Magnus mengincar pion lemah Gergus dengan menteri C4. Gergus mencoba mempertahankan diri kuda C7, kuda E4. Magnus melanjutkan pion A4, mencoba mengalihkan situasi di sayap menteri. Langkah ini perlu kita jadikan sebuah contoh, kalau kita melakukan serangan di sayap raja. Kita juga harus mengalihkan situasi di sayap menteri,
sehingga lawan berpikir di dua arah yang berbeda. Kuda D4 pion C3, mencegah semua pergerakan kuda. A5 mencegah laju pion. Pion G3 juga mencegah kuda melompat ke petak F4. Karena di sini Magnus sedikit berpikir permainan kemungkinan raja akan ikut bertempur dalam insiden ini. Anda juga harus dapat membaca situasi apa bila permainan akan sampai ke ending, sehingga mempersiapkan jalan bagi raja. Ini juga perlu sebuah contoh penting bagi Anda yang mendalami ilmu pengetahuan bermain catur. Permainan masih berlanjut H6, D2 E8, dan E1. Gajah B8 menghindari pining dari benteng, dan benteng E2. Gergus melakukan langkah yang sangat konyol, dengan menteri makan pion. Teori berkata, sehingga menteri tersebut harus kembali, dan kerugian di balik hal tersebut hitam harus kehilangan tempo. Setelah hal ini terjadi, Magnus melanjutkan gajah makan pion, setelah menteri menghindar. Gajah kembali, pertukaran kuda dengan gajah, benteng makan. Setelah menteri terpaksa kembali, karena menyerang hanya seorang diri, dan hitam kehilangan tempo. Inilah saya maksudkan, kalau Gergus bermain mengalami ketakutan, karena melihat otak Magnus Carlsen, yang terbuat dari mesin. Tapi teori berkata, siapapun yang kita hadapi kita tidak perlu takut. Permainan masih berlanjut H4, menteri E7. Magnus melanjutkan kuda G5 menyerang pion 3 kali. Lagi-lagi Gergus melaksanakan langkah konyol, dengan gajah A7 menyerang benteng. Langkah yang lebih baik seharusnya dari Gergus, benteng F8, setelah kuda makan pion. E4, E8, mungkin permainan masih bisa diperpanjang sedikit, walaupun keunggulan sudah ada di tangan Magnus Carlsen. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak benteng makan pion? Biar saya jelaskan, karena akan dibalas kuda makan benteng, tempo mengadu menteri. Pertukaran menteri benteng makan, raja makan benteng, raja makan kuda. Sehingga Magnus unggul tenaga perwira. Mari kita kembali di langkah aslinya. Magnus menghindari ancaman gajah tempo menyerang menteri. D5, F3, F8 mengadu benteng. Magnus menerima pertukaran benteng raja makan. Dan dilanjutkan menteri E4 lagi-lagi menyerang pion lemah. Dan mempersiapkan diri menteri akan mencoba melaju ke petak H7. Gergus melanjutkan raja E7 menambah perlindungan dengan pion. Menteri G6 menyerang pion, raja D8 kuda makan pion skat, raja C8 lari dari kenyataan. D5, setelah menteri F6, dan Gergus menyerah, melihat Magnus Carlsen telah unggul 2 pion, selain dia juga kalah waktu. Terima kasih juga untuk kamu yang telah menonton video ini sampai akhir dan telah memberikan informasi yang bermanfaat. Kami berharap video ini dapat memenuhi kebutuhan kamu. Jangan lupa untuk memberikan like atau jempol di bawah layar handphone kamu agar kami dapat terus memberikan konten-konten yang bermanfaat di masa mendatang.